Beberapa hari kemudian, setelah acara doa bersama di makam Pak Harjo, walau bagaimanapun, Bu Sri kan tetap warga kita. Dan tadi, Bu Sri juga sudah meminta maaf atas sikapnya kemarin-kemarin. Iya Pak RT, saya sudah tenang Pak RT. Saya sudah lega. Ya udah kalau gitu, Bu Sri tenangkan diri Bu Sri dulu. Sampah saudaranya. Seketika, Bu Sri hanya bisa menangis. Saya mau bercerita, Pak Lurah. Saya mohon, siapapun yang malam ini di sini dan mendengarkan cerita saya mohon dengan sangat, tolong jaga rahasia ini. Dan jangan sampai berita ini menyebar ke siapapun. Saya minta tolong. Saya memohon, Pak Lurah. Iya, Bu Sri. Saya berjanji. Kalau nanti ada kabar yang menyebar keluar, saya yang akan bertanggung jawab, Bu Sri. Tolong, Bu Sri, ceritakan kepada kami. Mumpung di sini ada Pak Kiai untuk membantu kita semua, Bu Sri. Iya, Pak Lurah. Sebenarnya ada satu rahasia yang saya dan keluarga saya jaga selama ini. Rahasia itu disebabkan oleh Mas Harjo. Semua warga pun tercengang ketika mendengar penuturan dari Bu Sri. Rahasia apakah ini? Hingga pada akhirnya Bu Sri pun memulai ceritanya. Jadi pada dulunya Pak Harjo hidup dengan istrinya Bu Sri dan juga kedua anaknya. Kita sebut saja namanya Imam dan Dewi. Pak Harjo bisa dibilang keluarga yang serba kekurangan. Pak Harjo hanya seorang buruh serabutan di pasar. Pekerjaannya tak menentu. Setiap pagi sehabis sholat subuh, Pak Harjo memulai aktivitasnya. Pak Harjo menuju ke pasar. Pekerjaan apapun Pak Harjo lakukan demi menafkahi keluarganya. Pak Harjo tanpa malu melakukan semua pekerjaan itu. Ngangkut sayur, membongkar barang-barang ketika ada kiriman ke pasar, mengantarkan belanjaan seseorang. Dan Pak Harjo tidak pernah memberi harga kepada seseorang yang telah memerintah Pak Harjo. Berapapun yang orang itu berikan, Pak Harjo selalu menerima dengan rasa syukur dan bahagia. Akan tetapi, semua hal yang telah Pak Harjo lakukan, hasilnya tidak seberapa, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pak Harjo sehari-hari. Apalagi, Pak Harjo dan keluarganya terkesan orang yang tertutup. Pak Harjo jarang berkumpul dengan warga. Ketika dapat jatah ronda, Pak Harjo hanya sekedar datang, gak ikut ngobrol, cuma datang, patroli, setelah itu langsung pulang. Tak hanya Pak Harjo, istrinya Pak Harjo, Bu Sri, ternyata juga demikian. Tiap pagi ketika belanja ke warung, Bu Sri juga jarang ngobrol sama ibu-ibu yang lain. Bu Sri itu benar-benar tertutup, sama seperti suaminya. Hingga pada akhirnya, karena memang sikap dari Pak Harjo sendiri, akhirnya para warga mulai mengucilkan Pak Harjo sekeluarga. Gak hanya dikucilkan, dengan berjalannya waktu, akhirnya keluarga Pak Harjo terkenal banyak hutang. Hutang di warungnya si A, hutang di warungnya si B, hutang kepada tetangga. Nah, rahasia hutang keluarganya Pak Harjo, karena Pak Harjo belum mampu untuk melunasi, akhirnya kabar hutang keluarganya Pak Harjo itu pun merebak. Hingga pada akhirnya keluarganya Pak Harjo pun menjadi ejekan. Nah, setelah ejekan dari warga dan masyarakat, lama-lama keluarga Pak Harjo pun semakin dikucilkan. Pak Harjo pun semakin merasa tidak nyaman ketika dia selesai bekerja dan pulang ke rumah. Selesai pulang dari pasar, Pak Harjo hanya beristirahat sebentar di rumah. Pak Harjo hanya bisa menenangkan istri dan juga anak-anaknya. Bu, Dewi, Imam, maafin Bapak yo. Bapak belum bisa membahagiakan kalian. Tapi Bapak berjanji, apapun bakal Bapak lakukan demi kebahagiaan kalian. Tapi untuk saat ini, Bapak sebagai suami dan juga sebagai kepala keluarga, Bapak cuma bisa minta maaf. Respon dari Bu Sri dan juga anak-anak, mereka hanya bisa menguatkan Pak Harjo. Bapak jangan ngomong gitu sih Pak. Ibu dan anak-anak juga terima Pak. Apapun keadaannya, kita harus bersyukur Pak. Iya Bu, tapi Bapak sebagai kepala keluarga, Bapak benar-benar merasa gagal untuk mengangkat derajat keluarga kita Bu. Anak-anaknya Pak Harjo juga ikut menyemangati Pak Harjo. Bapak jangan sedih. Bapak harus tetap semangat Pak. Bapak tidak boleh ngomong gitu. Bapak harus semangat. Dewi sama Mas Imam sedih Pak. Setiap kali keluar, warga pada menggunjing keluarga kita. Kita juga diejek Pak. Setiap kali bermain dengan teman-teman. Pertama kalinya
Pak Harjo benar-benar mendengar ungkapan dari anak-anaknya. Dan hal itu semakin menggores hati Pak Harjo. Yaudah Bu, udah malam istirahat. Tapi sebelum itu, Bapak pengen ngobrol empat mata sama Ibu. Iya Pak, sebentar Pak. Ibu buatin minum dulu. Iya Bu, anak-anak disuruh istirahat dulu Bu. Setelah itu, anak-anak mereka disuruh istirahat terlebih dahulu. Bu Sri pun akhirnya membuatkan teh untuk Pak Harjo. Dan di ruang teras, Pak Harjo pun menyampaikan unek-uneknya kepada Bu Sri. Ini Pak tehnya Pak, silakan diminum. Iya Bu, terima kasih. Bapak mau ngomong sesuatu Bu. Apa sih Pak? Bapak mau ngobrol apa lagi Pak? Gini Bu, tadi Bu, curhatan dari anak-anak itu benar-benar suatu pukulan buat Bapak Bu. Iya Pak, Ibu tahu. Tapi namanya juga anak-anak Pak. Mereka sudah hebat loh Pak. Mereka memendam semua rasa itu loh Pak. Ibu juga baru dengar Pak. Sama sekali mereka gak pernah ngeluh Pak. Sama Ibu juga gak pernah. Mereka hebat. Mereka anak-anak hebat. Dan semua itu berkat didikan dari Bapak. Kita harus bangga Pak. Iya Bu. Bapak juga gak menyangka Bu. Tapi maafin Bapak Bu. Bapak gak betah di rumah Bu. Terus mau Bapak gimana? Ibu harus gimana Pak? Bapak gak nyuruh kalian buat ngapa-ngapain enggak. Ini semua tanggung jawab Bapak. Tapi Bapak ngerasa gak nyaman. Di rumah bener-bener gak nyaman Bu. Bukan terhadap Ibu atau anak-anak. Enggak. Tapi karena warga Bu. Bapak minta maaf. Bapak belum mampu mencukupi semuanya. Tapi Bapak juga gak tahan Bu. Nah mulai besok Bapak kayaknya gak tidur di rumah Bu. Loh emangnya Bapak mau kemana Pak? Bapak jangan aneh-aneh sih Pak. Kasihan Ibu dan anak-anak sih Pak. Lihat kami Pak. Iya Bu. Iya. Bapak ngerti. Bapak paham. Bapak cuma mau tidur di pasar Bu. Terus Bapak tidurnya di mana Pak? Kalau hujan gimana? Gini Bu, Bapak itu punya kenalan di pasar. Bapak biasa manggil itu Mbah Jenggot. Beliau itu tunawisma Bu, gak punya tempat tinggal. Memang seringnya tinggal di pasar, di terminal. Katanya rumahnya jauh, di gubuk di seberang sungai, ke area lereng gunung. Pak, jangan aneh-aneh loh Pak. Bapak kan punya rumah, Bapak ada keluarga. Kenapa malah Bapak milih seperti itu sih Pak? Bu, tolong Bu. Bapak gak bakalan lari. Bapak masih tetap kerja. Setiap sore, seperti biasanya, Bapak pulang. Memberikan uang hasil kerja Bapak seharian buat Ibu. Nah, ternyata benar adanya. Apa yang telah diutarakan Pak Harjo terhadap istrinya. Keesokan harinya, selesai kerja, Pak Harjo buru-buru pulang ke rumah. Memberikan hasil kerjanya hari itu. Setelah itu Pak Harjo mandi, membersihkan diri. Dan setelah beres, Pak Harjo kembali lagi keluar. Pak Harjo menuju ke pasar, dan di pasar, Pak Harjo hanya bersama dengan Mbah Jenggot, seorang tunawisma yang memang sering tinggal di pasar itu. Awalnya, Pak Harjo hanya menganggap bahwa Mbah Jenggot hanyalah sekedar teman untuk bercerita. Tapi ternyata, semakin dalam Pak Harjo menceritakan dan mencurahkan isi hatinya. Disinilah Pak Harjo akhirnya mengetahui bahwa Mbah Jenggot bukanlah orang sembarangan. Mbah Jenggot bukanlah sekedar tunawisma yang tidak punya tempat tinggal dan hidup gelandangan hanya untuk mendapatkan makan. Pak Harjo pun percaya jika Mbah Jenggot bukanlah orang sembarangan. Terus menerus seperti itu. Setiap malam Pak Harjo keluar dan pulang ke rumah ketika hanya menjelang subuh. Keesokan paginya berangkat kerja lagi, menjadi kuli lagi, mencari uang demi menafkahi keluarga. Terus menerus seperti itu. Akan tetapi penghasilan Pak Harjo masih sama. Dan kondisi keuangan keluarga Pak Harjo semakin terpuruk. Karena hutang-hutang semakin menumpuk. Untuk menutup kredit ini, Pak Harjo mengambil kredit yang satunya. Terus menerus menjadi efek bola salju. Dan hutangnya malah semakin menumpuk. Nah disinilah Pak Harjo semakin tertekan. Semakin tertekan, setiap hari semakin tertekan. Hingga akhirnya pada suatu malam Pak Harjo nekat untuk mengakhiri hidupnya. Akan tetapi tindakan Pak Harjo justru malah dihentikan oleh Mbah Jenggot. Harjo, sadar, kowe iki isih enom. Kamu itu masih muda. Ndak lucu kalau kamu mati konyol hanya karena tekanan hidup. Ndak lucu. Itu sama saja kamu itu lemah. Kamu bodoh. Nah, itulah ucapan dari Mbah Jenggot terhadap Pak Harjo. Pak Harjo pun hanya bisa menyesali perbuatannya. Aku kudu piye Mbah Jenggot? Aku kudu piye? Hutang menumpuk di mana-mana. Anak istriku kurangan makan. Selalu digunjing sama tetangga. Dihina. Aku gagal menjadi suami, Mbak. Aku gagal menjadi bapak bagi anak-anakku, Mbak.
Tapi bunuh diri bukan solusi. Kowe pengen ngerti, Jo? Masih ada solusi terakhir. Solusi apa, Mbak? Solusi apa? Aku harus gimana, Mbak? Setiap hari penagih utang datang. Setiap hari buat makan aja susah. Aku harus gimana, Mbak? Aku kudu piye, Mbak? Nyupang, pesugihan. Iku solusi terakhir. Nyupang. Lakon pesugihan, Mbak. Iyo. Nek kowe gelem, kalau kamu mau. Tapi kalau kamu ndak mau ya ndak apa-apa. Keputusannya ada di tangan kamu. Saya hanya mencoba membantu memberikan solusi. Itulah solusi dari Mbah Jenggot terhadap Pak Harjo. Dan semenjak itu, Pak Harjo pun mulai kepikiran. Apa iya aku kudu nyupang? Apa iya aku harus melakukan pesugihan? Setiap hari, setiap malam, pikiran Pak Harjo selalu terhantui oleh anjuran dari Mbah Jenggot. Hingga pada akhirnya, tanpa sepengetahuan Bu Sri, Pak Harjo pun mengiyakan. Pak Harjo mau menuruti anjuran dari Mbah Jenggot. Mbah, malam iki aku pengen cerita, Mbah. Aku pengen cerita sama jenengan, Mbah. Iya, mau cerita apa kowe? Kayaknya aku mau, Mbah. Kayaknya aku mau buat nyupang, buat lelakon pesugihan, Mbah. Aku sudah mentok, Mbah. Aku udah gak tahu lagi harus gimana buat menyelamatkan keluarga dan mengangkat derajat keluarga saya, Mbah. Tolong, Mbah. Iya. Wetonmu apa? Wetonku iki, Mbah. Nah, Pak Harjo pun menjawab. Pak Harjo menyebutkan wetonnya kepada Mbah Jenggot. Aduh, ciloko. Celaka gimana, Mbah, maksudnya, Mbah? Ora iso, Jo. Ora iso piye, Mbah? Aku wis mentok, Mbah. Tolong, Mbah. Dan ini semua kan solusi dari Mbah Jenggot. Tapi kenapa endingnya malah seperti ini, Mbah? Tolong, Mbah. Tolong bantu saya, Mbah. Tolong, Mbah. Kowe ngerti kenapa aku ngomong ciloko? Sing bermasalah kuwi wetonmu. Emangnya weton saya kenapa, Mbah? Masa nggak ada solusi lain, Mbah? Iya. Mergo wetonmu kuwi weton tulang wangi. Weton tulang wangi. Maksudnya apa, Mbah? Dadi weton tulang wangi iku weton sing disenengi para lelembut. Nah, pada akhirnya Mbah Jenggot pun segera menerangkan kepada Pak Harjo. Jadi, weton tulang wangi dipercaya sangat disukai oleh para lelembut. Apalagi jika masuk ke dalam bulan Suro, semua orang yang memiliki weton tulang wangi harus benar-benar berhati-hati. Karena weton mereka sangat disukai oleh bangsa jin, oleh bangsa lelembut. Iku, Jo. Iku kenapa aku ngomong ciloko. Aku wis ora ngerti, Mbah. Aku udah gak tahu harus gimana lagi, Mbah. Yo iso. Bisa. Tapi resikonya gede. Resikonya besar. Aku siap, Mbah. Aku siap. Aku sudah siap, Mbah. Menerima apapun resikonya, Mbah. Aku Harjo, Mbah. Aku sudah siap, Mbah. Apapun, Mbah. Demi keluarga aku, Mbah. Yo. Yang penting aku wis ngelek ki yo. Yang penting aku sudah memberitahumu yo. Resikone nyawamu dhewe sing bakal dadi taruhane. Ora apa-apa, Mbah. Ndak apa-apa, Mbah. Aku siap, Mbah. Aku benar-benar sudah siap, Mbah. Nah, ternyata sekalipun resikonya adalah keselamatan diri Harjo sendiri, akan tetapi Harjo tetap menyanggupi untuk tetap melakukan ritual pesugihan. Hingga pada akhirnya, setelah kesepakatan antara Harjo dan Mbah Jenggot, mereka menunggu di mana hari wetonnya Pak Harjo. Dan singkat cerita, setelah tiba hari wetonnya Pak Harjo, mereka pun segera pergi menuju ke sebuah lereng untuk lelakon pesugihan itu. Sesampainya di tempat yang telah dimaksud oleh Mbah Jenggot pun mempertemukan Pak Harjo dengan juru kunci pesugihan tersebut. Setelah semuanya lengkap, pada malam itu juga Harjo pun memulai ritual pesugihannya. Harjo bertapa di atas sebuah tumpukan batu di pinggir muara sungai. Malam pertama, malam kedua, hingga puncaknya di malam ketiga. Setelah semua ritual itu selesai, Harjo pun pulang bersama dengan Mbah Jenggot. Dan di perjalanan pulang, Mbah Jenggot pun memperingatkan Pak Harjo
Wis yo Jo, wis. Tugasku mau ngrewangi. Tugasku hanya membantu. Dan sebelum kamu melakukan ritual itu, aku sudah memberitahu tentang resiko yang bakal kamu hadapi. Iyo mbah, aku wis mantep. Iyo, yo memang wis ora iso dihindari. Kamu sudah ritual. Apapun yang akan terjadi kelak, itu yang harus kamu terima, Jo. Iyo mbah, matur nuwun mbah. Terima kasih mbah. Pak Harjo dan Mbak Jenggot pun berpisah di pasar. Pak Harjo segera pulang ke rumahnya. Kurang lebih sehabis subuh, Pak Harjo sampai di rumahnya. Bu Sri, istrinya Pak Harjo langsung menanyakan, "Pak, Bapak itu kemana saja sih Pak? 3 hari loh Bapak tidak pulang." "Iya Bu, iya. Bapak minta maaf. Tapi tolong, sebentar Bu. Bapak capek. Emangnya Bapak dari mana aja toh Pak? Bapak sampai tidak ingat sama keluarga. Bapak kok sekarang tambah aneh. Semenjak sampean kenal sama Mbak Jenggot." "Bu, jangan ngomong seperti itu. Mbak Jenggot itu orang baik. Terserah Bapak." Pak Harjo dan Bu Sri pun cekcok. Setelah itu, Pak Harjo pun bercerita kepada Bu Sri. "Bapak minta maaf Bu. Tapi ini, lihat tangan Bapak. Emangnya kenapa Pak? Ibu tidak perlu lihat tangan Bapak." "Bukan gitu Bu. Tangan Bapak memar semua. Kemarin 3 hari itu, udah malam. Bapak sudah mau pulang. Tapi ada bos sayur dari daerah lereng datang. Kulinya nggak bisa ikut buat bongkar sayur. Akhirnya Bapak diajak. Nah, si bos itu suka sama kerjanya Bapak. Setelah bongkaran selesai, Bapak diajak lagi ikut ngambil hasil panenan sayur. Setelah itu dikirim ke kota lain. Itu Bu, makane Bapak sampai nggak pulang 3 hari. Yo Bapak njaluk ngapurone. Bapak minta maaf. Tapi ini semua Bapak lakukan demi ibu dan anak-anak. Ibu tunggu saja. Mungkin besok atau lusa Bapak bakalan baru dapat upah. Dan Bapak yakin itu cukup Bu buat bayar tunggakan biaya sekolah anak-anak. Bapak yakin kok Bu. Karena kemarin Pak bosnya sudah bilang seperti itu. Kalau memang seperti itu benar adanya, Ibu minta maaf Pak. Ibu minta maaf sudah curiga sama Bapak." "Iya Bu, iya. Bapak tidak marah. Tapi tolong Bu, hargai usaha Bapak." Dan benar saja, pada keesokan harinya, sepulangnya Harjo dari pasar, Harjo membawa beberapa lembar uang. "Bu, iki loh Bu. Iki hasil kerja Bapak kemarin yang ikut bos sayur selama 3 hari. Alhamdulillah yo Pak, bisa buat bayar tunggakan sekolahnya anak-anak yo Pak." "Iya Bu, Bapak bilang juga apa toh? Tapi Pak, ini uang halal kan Pak?" "Loh Bu, maksud Ibu gimana? Ibu nuduh Bapak ngelakuin yang aneh-aneh gitu?" "Iya, Ibu cuma ngerasa aneh aja Pak. Kok bisa tiba-tiba Bapak diajak sama bos sayur?" "Bu, memang seperti itu adanya loh. Bapak udah jujur. Kemarin Bapak pulang, langsung cerita. Dan hari ini bener toh. Bapak pulang bawa uang toh. Bener kan Bu?" "Iya Pak, iya Pak, iya. Maafin Ibu Pak." Singkat cerita, hari itu, keesokan harinya, entah mungkin karena capek, Pak Harjo tidak berangkat ke pasar. Akan tetapi, pada malam harinya, seperti biasa, Pak Harjo berpamitan kepada Bu Sri. "Bu, Bapak udah agak enakan." "Iya Pak. Terus gimana Pak?" "Bapak mau keluar dulu ya Bu. Bapak mau ketemu Mbak Jenggot." "Ngapain sih Pak? Udah malam loh Pak." "Yo kan biasanya Bapak kan seperti itu Bu. Bapak kangen sama Mbak Jenggot." "Pak, Bapak seharian di rumah. Katanya capek, butuh istirahat. Ini udah malam loh Pak. Malah Bapak mau keluar. Bapak itu gimana sih Pak?" "Bu, tenang. Sing tenang. Percaya sama suamimu. Udah, ndak usah banyak protes. Bapak cuma mau ke pasar. Mau ngobrol sama Mbak Jenggot." "Yo Pak, yo." Bu Sri hanya bisa pasrah ketika mendengar keinginan dari suaminya itu. Singkat cerita, Pak Harjo pun segera ke pasar untuk menemui Mbah Jenggot. Sesampainya di pasar, Pak Harjo pun menceritakan tentang kondisi rumah tangganya yang sudah agak mendingan. Tunggakan biaya sekolah anak-anak sudah terbayar. Hari itu mereka bisa makan sampai 3 kali. Tidak seperti biasanya yang cuma 1 kali. Dan saat itu, Pak Harjo pun ngomong sama Mbah Jenggot. "Mbah, kalau kayak gini terus,
Yo aku seneng, aku matur nuwun sudah dibantu sama Mbah Jenggot. Tapi apa Jo? Apa maneh? Ngene lho Mbah. Gini Mbah. Kalau gini terus dapatnya cuma segini-segini, yo bakalan lama Mbah. Utangku gak lunas-lunas. Utangku sama kredit-kreditan itu kan banyak Mbah. Yo, malam iki tak bantu. Setelah itu, Pak Harjo pun bergegas pulang ke rumah. Pada keesokan harinya, sebelum Pak Harjo pergi ke pasar, Pak Harjo bilang sama Bu Sri, Bu, nanti Bapak mau izin pergi. Izin pergi kemana lagi Pak? Sudah biasanya toh, Bapak pergi tiap malam, palingan juga sama Mbah Jenggot. Mau izin itu Pak. Ibu udah bosen denger izin Bapak. Sebentar, Bapak kan belum selesai ngomong Bu. Gini Bu, jadi tadi malam pas awalnya Ibu nerocos terus ngelarang Bapak buat keluar ketemu Mbah Jenggot di pasar. Ternyata tadi malam itu rezeki buat Bapak Bu. Rezeki apa toh Pak? Bapak nemu dompet. Apa jangan-jangan Bapak ngutil? Bu, Bapak itu dapat rezeki. Tadi malam itu Bapak ketemu lagi sama si bos sayur itu. Si bos sayur yang kemarin sempat ngajak Bapak keluar kota 3 hari. Terus gimana Pak? Bapak mau pergi lagi? Keluar kota lagi? 3 hari lagi? Gitu? Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kan Ibu tidak perlu khawatir. Kali ini kan Bapak udah izin dulu. Dan buat bekal di rumah, Bapak udah punya uang. Selama Bapak pergi, bakalan aman. Ibu sama anak-anak bakalan aman. Ya wis Pak, tidak apa-apa. Tapi Ibu mohon, Bapak jaga diri. Jangan aneh-aneh. Pokoknya cuma itu pesan Ibu Pak. Iya Bu, iya. Tapi apa Pak? Kayaknya nggak cuma 3 hari Bu. Loh terus Pak? Iya kata bose, kiriman kali ini jauh Bu. Sampai luar kota. Nyebrang provinsi Bu. Mungkin ya 1-2 minggu lah Bu. Pak, ojo edan Pak. Mosok selama itu sih Pak. Nanti Ibu sama anak-anak gimana Pak? Ibu ndak perlu khawatir. Ini kan ada uang. Bapak sudah punya uang. Jadi juragan bos sayur itu udah ngasih uang saku buat Bapak dulu. Buat Bapak tinggalin di rumah. Buat jaga-jaga. Buat kehidupan sehari-hari Ibu dan anak-anak. Ibu ndak perlu khawatir. Akhirnya, setelah mendapatkan izin dari Bu Sri, Pak Harjo pun segera bersiap-siap. Dan pada malam harinya, Pak Harjo pun berangkat keluar kota. Singkat cerita, 5 hari kemudian, tiba-tiba Pak Harjo pulang ke rumah. Bu, dek. Bu, Bapak, kok udah pulang Pak? Loh, kemarin ketika Bapak belum berangkat, buat ngizinin aja susah. Sekarang giliran Bapak pulang cepet, malah dicurigai. Aneh kamu Ibu. Yo maaf Pak, kemarin kan Bapak bilangnya mungkin bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Ini baru berapa hari Bapak malah udah pulang. Ya Ibu kaget toh Pak. Wes Ibu tenang, Bapak bawa sesuatu. Nah ternyata kepulangan Pak Harjo pada saat itu membawa sebuah bungkusan yang ternyata berisi banyak uang. Bu Sri pun langsung kaget. Pak, ini duit apa Pak? Ini duit apa Pak? Ibu tenang, itu hasil kerja Bapak. Mosok Bapak cuma pergi berapa hari kok bisa dapat uang sebanyak ini toh Pak? Ibu tenang. Yang jelas Ibu bisa pakai uang itu Bu. Tutupi semua hutang, lunasi semua hutang. Beli apa yang Ibu perlu. Beli apa yang anak-anak mau. Yo, gak usah khawatir. Bapak sekarang di kota jadi mandor. Mandor apa emangnya Pak? Bu, di kota itu lagi dibangun proyek. Pasar yang sangat besar sekali Bu. Nah kebetulan bos sayur tadi yang kenalin Bapak. Nah Pak Harjo pun berusaha untuk meyakinkan istrinya agar istrinya percaya jika Pak Harjo sekarang bekerja menjadi mandor di sebuah kota. Nah setelah itu pada siang harinya Bu Sri langsung melunasi semua hutang-hutangnya tanpa ada yang tersisa sama sekali. Semua hutang lunas. Dan Bu Sri
juga membeli perabotan rumah tangga. Dari mulai kursi, tempat tidur, alat-alat dapur, semua dibeli, semua dilengkapi. Awalnya warga kagum dengan keberhasilan Pak Harjo untuk mengangkat derajat keluarganya. Akan tetapi, berjalannya waktu, lama-lama warga pun mulai curiga. Men, Tarmen, iya kenapa Pak Didi? Kowe ngerti ora? Koyoke kok si Harjo ki ora beres. Loh, emangnya kenapa Pak Didi? Yo mosok baru kemarin ya mereka keluarga aneh sih, yo tertutup. Nggak jelas dari dulu. Apalagi sekarang denger-dengernya Harjo itu jadi mandor proyek buat bikin pasar di kota. Lah tapi emangnya kok aneh yo? Harjo SD aja nggak kelar, kok malah dipercaya jadi mandor? Kan nggak masuk akal. Bener ora, Bapak? Nah, saat itu ada salah satu warga yang kita sebut saja namanya Pak Didi mengompori warga yang lainnya. Oh iya Pak Didi. Nah, semua warga pun akhirnya tersulut atas percikan yang dimulai oleh Pak Didi. Nah, beberapa hari kemudian kembali lagi muncul isu tentang keluarganya Pak Harjo, di mana isu itu menyebutkan bahwa Pak Harjo itu bukan menjadi mandor, melainkan jika Pak Harjo masuk ke dalam komplotan perampok. Karena bagi warga, semuanya itu sangat tidak masuk akal. Dari mulai isu pekerjaan Pak Harjo, dari mulai Bu Sri yang tiba-tiba bisa melunasi hutang, tiba-tiba Bu Sri juga memborong perabotan rumah tangga, dan ditambah pada saat itu Pak Harjo sudah mulai belanja material untuk merenovasi rumahnya. Iya bener kata Pak Didi kemarin. Kayak si Harjo itu di kota bukan jadi mandor deh. Palingan yo menurut saya juga nih, menurut saya pribadi. Palingan si Harjo itu ikut jadi komplotan rampok. Soalnya gak masuk akal. Tiba-tiba bisa dapat uang banyak. Itu istri nih, si Sri. Tiba-tiba bisa nyaur utang. Bisa ngelunasin utang di warung-warung. Yang di tempat kredit juga semuanya juga sudah dilunasi semua. Wah, bener-bener gak masuk akal. Nah, desas-desus itulah. Walaupun Harjo sudah melunasi hutang-hutang di warung-warung tetangganya, sudah melunasi hutang-hutang pinjaman, sudah membeli perabotan, bahkan merenovasi rumahnya. Akan tetapi, keluarga Harjo masih saja dikucilkan. Akan tetapi, Harjo sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Karena bagi Harjo, yang terpenting adalah uang. Harjo selalu punya uang. Anak istrinya tidak kekurangan makan. Dan semua yang Harjo dan keluarganya inginkan, semua bisa terpenuhi. Akan tetapi, Harjo lalai. Harjo melupakan satu hal. Hingga berjalannya waktu, pada suatu malam, tepat di mana malam itu adalah weton dari Pak Harjo. Malam itu, Pak Harjo tiba-tiba memanggil istrinya. Ibu, tolong Bu kesini Bu. Iya Pak, sebentar. Ibu lagi nyiapin makan buat anak-anak. Sebentar ya Pak, cepetan Bu. Sakit Bu, sakit. Nah, tiba-tiba Pak Harjo mengerang kesakitan. Akan tetapi, Pak Harjo tidak serta-merta berteriak. Karena Pak Harjo takut jika para tetangga mengetahui sakitnya Pak Harjo. Nah, setelah itu, Bu Sri pun langsung bergegas masuk ke dalam kamar dan menemui suaminya. Gimana Pak? Ada apa? Bapak kenapa? Dari tadi kok bikin kaget. Bu, Bapak ngerasa gak beres Bu. Gak beres gimana toh Pak? Bapak kenapa? Bapak meriang? Apa mau dikerokin badannya? Enggak Bu. Ini Bu, dari tadi setelah mandi sore, kemaluan Bapak sakit banget Bu. Maksudnya Pak? Iya Bu, ini pasti gak beres Bu. Pak, Bapak jangan bilang kalau ini masalah penyakit kelamin yo Pak. Kalau selama ini di luar, Bapak suka kepelacuran. Apa seperti itu Pak? Tidak Bu, tidak. Bapak tidak pernah melacur. Tapi, sakit Bu. Dan lihat Bu, banyak keluar nanah Bu, tambah banyak Bu. Nah, Bu Sri pun bingung. Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Pak Harjo? Sakit Bu, sakit. Bapak tidak kuat Bu, Bapak tidak kuat. Emangnya kenapa Pak? Awalnya gimana?
Pada saat itulah akhirnya Pak Harjo berani jujur kepada Bu Sri. Sebelumnya maafin Bapak, Bu. Bapak, semua yang Bapak dapatkan itu bukan hasil dari uang halal, Bu. Bu Sri pun seketika kaget ketika mendengar pernyataan dari suaminya. Bapak ngerampok, Pak. Enggak, Bu, enggak. Bapak enggak pernah ngelakuin hal yang kriminal. Bapak enggak pernah. Nah, terus gimana, Pak? Enggak halal gimana? Jadi sebenarnya Bapak sudah lelakon pesugihan, Bu. Saat itulah Bu Sri kecewa. Ternyata di balik kebanggaan Bu Sri terhadap hasil kerja keras suaminya, ternyata semuanya itu ia dapatkan dari hal yang tidak wajar. Saat itu Pak Harjo mengakui bahwa Pak Harjo lelakon pesugihan. Pak Harjo pun menceritakan kepada istrinya bahwa awalnya karena terdesak, Pak Harjo sudah pusing. Pak Harjo juga mengaku jika saat itu Pak Harjo sempat mau mengakhiri hidupnya. Akan tetapi tindakan Pak Harjo dilarang dan dicegah oleh Mbah Jenggot. Nah, setelah itu Pak Harjo bercerita kepada Mbah Jenggot dan Mbah Jenggot pun memberikan satu solusi, yaitu untuk ritual lelakon pesugihan. Pak Harjo langsung mau. Akan tetapi setelah Mbah Jenggot menanyakan weton dari Pak Harjo, Mbah Jenggot awalnya memperingatkan. Bahkan Mbah Jenggot sempat melarang Pak Harjo untuk tetap melakoni ritual pesugihan. Akan tetapi karena sudah semakin terdesak dan sudah bingung, Pak Harjo merasa sudah benar-benar mentok, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Akhirnya Pak Harjo tetap memilih jalan itu. Awalnya Mbah Jenggot memperingatkan. Karena apa? Karena weton Pak Harjo adalah weton tulang wangi. Weton yang disukai para lelembut, sangat disukai bangsa halus. Apalagi jika tiba waktu bulan Suro. Para pemilik weton tulang wangi harus benar-benar berhati-hati, menjaga dirinya. Ketika di bulan Suro, hal-hal buruk bisa saja terjadi kepada para pemilik weton tulang wangi. Akan tetapi, karena sudah pasrah, Harjo tetap mau untuk melakoni ritual pesugihan itu. Saat itu, Pak Harjo sempat bilang kepada Mbah Jenggot agar Mbah Jenggot menyampaikan kepada juru kunci pesugihannya. Mbah, rencananya saya butuh uang yang lebih banyak lagi, Mbah. Jo, eling Jo, eling. Kowe bakal ciloko. Wes kepalang tanggung, Mbah. Aku butuh uang yang lebih banyak lagi, Mbah. Nek hasilnya cuma segini-segini terus, ya sama aja, Mbah. Sio-sio, Mbah. Eman-eman. Tolonglah, Mbah. Tolong sampaikan pada juru kunci. Aku bakal numbalin anakku, Mbah. Dia masih gadis, masih perawan. Tolong, Mbah. Tolong, Mbah Jenggot. Sampaikan kepada juru kuncinya. Yo. Bakal tak sampai ke. Tapi iki terakhir kali nih. Iki terakhir kali ini aku bantu kowe. Ini yang terakhir kalinya aku membantumu. Begitulah kata Mbah Jenggot kepada Pak Harjo. Dan ternyata benar. Setelah Mbah Jenggot menemui sang juru kunci, ternyata hasilnya tidak sama dengan yang diinginkan oleh Pak Harjo. Anak Pak Harjo, si Dewi, tidak bisa ditumbalkan. Bukan karena apa-apa, melainkan karena weton dari Pak Harjo sendiri adalah weton tulang wangi, yang dimana menurut kepercayaan para pemilik weton tulang wangi tidak bisa menjadi pelaku sebuah pesugihan. Hingga berjalannya waktu, ternyata benar adanya. Dan Pak Harjo yang sudah semakin kaya, akhirnya Pak Harjo pun semakin lalai. Pak Harjo pun semakin lalai. Pak Harjo tidak pernah lagi datang ke juru kunci pesugihannya. Dan Mbah Jenggot sendiri, Mbah Jenggot sudah tidak mau lagi menemui Pak Harjo. Karena Mbah Jenggot menganggap Pak Harjo sudah kelewatan. Sudah beberapa kali Mbah Jenggot memperingatkan, bahkan sampai melarang Pak Harjo. Akan tetapi tetap saja, di sini Pak Harjo kalap. Pak Harjo benar-benar tamak, tidak pernah merasa puas.
Dan setelah Pak Harjo menceritakan semuanya, setelah Pak Harjo mengakui semua perbuatannya kepada sang istri, tak lama setelah itu, Pak Harjo pun meninggal. Pak Harjo meninggal. Berbagai macam pikiran berkecamuk di dalam pikiran Busri. Antara sedih, antara kecewa, semua itu meliputi perasaan Busri. Singkat cerita, pada keesokan harinya, ketika jenazah Pak Harjo mau dikebumikan, para warga yang ikut memandikan Pak Harjo merasa kaget setelah melihat kondisi fisik dari Pak Harjo. Para pemandi jenazah itu benar-benar tidak menyangka ketika mereka sedang memandikan jenazah dari Pak Harjo, semuanya muntah-muntah. Karena apa? Dari selakangan Pak Harjo, dari alat kemauan Pak Harjo, terus mengalir banyaknya nanah dan darah. Dan baunya sangat busuk sekali. Dan setelah pemakaman pun, isu tentang Pak Harjo kembali muncul. Para warga pun akhirnya menyimpulkan, jika Pak Harjo bisa kaya karena Pak Harjo ikut menjadi komplotan perampok. Dan setelah Pak Harjo kaya, setiap Pak Harjo keluar kota, para warga meyakini bahwa Pak Harjo selalu main di tempat lokalisasi. Hingga akhirnya Pak Harjo punya penyakit kelamin. Dan semua itu semakin terbukti ketika Pak Harjo dimandikan sebelum dimakamkan. Busri yang mendengar kabar tentang suaminya, padahal suaminya sudah meninggal, Busri merasa sedih. Anak-anak Busri, Imam dan Dewi juga sedih ketika mendengar gosip miring tentang bapaknya. Akan tetapi, di sini Busri benar-benar menjaga rahasia dari Pak Harjo yang telah melakoni ritual pesugihan. Busri benar-benar menjaga rahasia itu. Bahkan kedua anaknya tidak pernah tahu jika almarhum ayah mereka pernah lelakon pesugihan. Dan setelah peninggalnya Pak Harjo, kabar itu pun mulai redup dan tidak pernah terdengar lagi. Dan flashback pun selesai. Kita kembali ketika pada saat itu di kediamannya Busri, Busri sedang menceritakan semuanya kepada Pak Lurah, Pak RT, kepada para Pak Kiai dan juga beberapa warga. Itulah Pak Lurah, itulah rahasia almarhum suami saya selama ini, Pak Lurah. Orang-orang yang mendengar pernyataan dari Busri, semuanya pun kaget. Mereka tidak menyangka bahwa tuduhan mereka selama ini salah. Para warga berpikir jika Pak Harjo memang terkena penyakit kelamin. Karena Pak Harjo sudah kaya, dia jadi mandor di kota. Karena banyak uang, Pak Harjo jadi suka jajan di luar. Ternyata salah. Kematian Pak Harjo disebabkan oleh ulah Pak Harjo sendiri. Pak Harjo sudah pernah diperingatkan, akan tetapi Pak Harjo tetap nekat lelakon pesugihan. Itulah Pak Lurah. Tapi saya mohon sekali lagi, tolong jaga rahasia ini Pak Lurah, Pak RT, Pak Kiai, Bapak-bapak semuanya. Saya mohon jaga rahasia ini. Disitulah Pak Lurah sebagai satu-satunya orang yang mengayomi para warganya. Pak Lurah pun berjanji dan bertanggung jawab atas rahasia misteri kematian Pak Harjo. Singkat cerita, semenjak diadakannya doa bersama di rumah Busri, serangan bau busuk yang sangat menyengat itu sudah hilang, tidak pernah muncul lagi. Busri pun menjalani hidup seperti biasanya. Busri bertanggung jawab atas kehidupan kedua anaknya. Dan untuk menghidupi keluarganya, Busri akhirnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Akan tetapi, di kampung sebelah. Hingga pada akhirnya, cerita pun selesai. Itulah sebuah cerita dari subscriber audio. Semoga tayangan ini bisa mengedukasi kita semua. Dan akhirnya, saya Lutfi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Raudio.